Shalom, salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah secara online dari kediaman masing-masing. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Agustus dalam keadaan sehat. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa, Sarjana Teologia, dengan tema Orang akan makan bahkan ada sisanya, dan bacaan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Mari kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari NKB 7 ayat 1 sampai 2, nyanyikanlah nyanyian baru sambil berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala cara dikerungi, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari kita bersama-sama mendengar nas pembimbing dalam ibadah minggu pagi hari ini yang diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah nas pembimbing pada pagi hari ini. Mari kita sambut dengan pujian, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat seluruh dunia.
jiwaku, puaskanlah jiwaku. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Dalam hadirat-Mu kami tersungkur dengan penuh kerendahan hati, datang memohon belas kasihan-Mu atas setiap pelanggaran yang kami lakukan. Tak terhitung berapa banyak kesalahan yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Terlebih di tengah situasi bangsa kami yang masih dilanda pandemik COVID-19, membuat kami terkadang begitu takut dan khawatir, sehingga kami sering bersikap egois yang merugikan orang lain, yang juga menderita karena wabah ini. Ampunilah kami, ya Yesus penebus kami, ajarlah kami untuk percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan, yang senantiasa mendampingi kami dalam segala situasi, dan mencukupkan segala yang diperlukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon ampunan. Amin. Nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 29 ayat 1-2 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Dengarkanlah anugerah pengampunan. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah anugerah pengampunan, mari kita sambut dengan pujian, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku mana indah, hingga balas surgaku. Aku puji gunung Komodo, gunung pengasihanmu. Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-22. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Demikianlah petunjuk hidup baru, mari kita sambut dengan menaikkan pujian, jangan khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jamin Kelas kecil, yang ada di kolom ini. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jamin aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita dan memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang di dalam hadirat-Mu, menaikkan ungkapan syukur kami Tuhan, untuk kasih dan setia Tuhan, yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk ada bersama dalam ibadah Minggu Gereja Pok Citra Grand, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami supaya kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita untuk ibadah Minggu pagi hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?"
Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya semua? Shalom, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Halo. Lama kita tidak berjumpa, saya secara pribadi berharap Bapak Ibu bersama dengan seisi keluarga tetap ada di dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema dan bacaan kita dalam ibadah minggu pagi ini berbicara mengenai makan atau makanan. Ini menarik karena berbicara mengenai makan atau makanan, tentunya tidak seorang pun dari antara kita tidak menginginkannya atau dapat menolaknya. Makan merupakan hal yang memang betul-betul dibutuhkan oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi bukan cuma manusia saja yang membutuhkan makan untuk menopang keberlangsungan hidupnya, tetapi hewan dan juga tumbuh-tumbuhan, mereka membutuhkan makanan untuk menopang pertumbuhan mereka. Sehingga makan menjadi kebutuhan pokok setiap kita umat ciptaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika ada di antara kita yang tidak makan, 1 hari mungkin masih kuat, tapi kalau sudah 2-3 hari sampai seterusnya tidak makan, tentu kita tahu bersama di mana tempat dia akan berada, di rumah sakit mungkin seperti itu ya Bapak Ibu karena tidak makan. Nah, berbicara tentang makan juga, makan ini juga menjadi suatu kebiasaan dan juga tradisi di dalam beberapa suku di Indonesia untuk melayani atau menjamu tamu yang datang di rumah mereka. Saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya jadi teringat tentang di mana tempat saya lahir. Di sana itu kalau diadakan ibadah di rumah, pasti tuan rumah akan menyediakan makanan. Entah itu makanan yang ringan atau makanan yang berat akan disediakan oleh tuan rumah yang menerima ibadah di rumah. Karena jika tidak demikian Bapak Ibu, setelah kita dipuaskan oleh makanan rohani, setelah kita ditingkatkan imannya kepada Tuhan, mereka keluar melangkah dari pintu rumah, akan terdengar bisikan-bisikan yang tidak enak bahwa keluarga ini tidak siap untuk menerima ibadah di rumah mereka. Padahal sebenarnya kesiapan kita menerima ibadah tidak ditentukan oleh jumlah makanan yang kita sediakan, melainkan kesiapan hati kita untuk menerima mereka yang ingin melayani kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena ini menjadi suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi, bisa juga terjadi bahwa jemaat yang hadir di dalam ibadah, mungkin ibadah rumah tangga atau ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, jika hadir banyak itu bisa ditentukan oleh ragam makanan yang disediakan oleh tuan rumah. Nah, karena sudah lama terjadi, sangat sulit
untuk mengubah pola pikir orang bahwa menerima ibadah di rumah itu tidak harus menyiapkan makanan. Yang penting kesiapan hati kita untuk menyambut mereka yang melayani kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini di dalam Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 pun berbicara mengenai makanan. Dan kisah mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah mujizat yang dicatat oleh keempat Injil sinoptik. Biasanya kalau ada mujizat dicatat di dalam Yohanes, mungkin di Matius tidak dicatat atau di Lukas tidak dicatat, tetapi mujizat mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang dicatat oleh keempat Injil sinoptik. Ini menandakan bahwa cerita ini tidak lekang oleh waktu, cerita ini tetap memiliki makna yang dalam dan banyak pelajaran yang bisa kita tarik dan kita ambil dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makan yang diceritakan di dalam Injil Yohanes pada pagi hari ini berbeda dengan makanan seperti biasanya. Di sini makanan yang dari jumlah sedikit diubah menjadi jumlah yang tidak dapat dipikirkan. Dan dari cerita, dari kisah ini kita dapat menarik atau belajar beberapa hal dari Tuhan Yesus. Yesus ingin mengajarkan kepada kita yang pertama tentang totalitas pelayanan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Yesus sebelum melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, dia baru saja mendengar kabar tentang kematian saudara sepupunya yaitu Yohanes Pembaptis. Memang Injil Yohanes tidak mencatatnya, tetapi di Injil Matius dan Markus dicatat bahwa Yesus baru mendengar kabar kesedihan yang datang oleh karena saudara sepupunya baru dibunuh oleh Herodes. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam duka cita, di dalam rasa sedih, tidak membatasi Yesus untuk tetap mengajar dan memperhatikan banyak orang yang datang untuk mendengarkan pengajarannya. Tidak membatasi dia untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Ini menjadi pelajaran kepada setiap kita yang telah Tuhan tebus dan Tuhan selamatkan untuk belajar memberikan totalitas pelayanan, bahwa kondisi apapun, situasi apapun tidak pernah menghalangi kita untuk tetap melayani Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Yesus ingin mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu, ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan dari si anak kecil itu, kita tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan bukan termasuk dalam jumlah yang besar. Itu adalah jumlah yang sangat kecil untuk memberi makan begitu banyak orang. 5.000 orang dikatakan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Itu akan kurang untuk memberi makan mereka. Namun keempat Injil mencatat bahwa ketika Yesus menerima makanan itu, dia menengadah ke langit dan mengucap berkat atau mengucap syukur. Lalu apa yang mau kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam jumlah berapapun berkat yang kita terima, dalam bentuk apapun berkat yang kita terima, hendaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hendaklah kita tidak melupakan Dia yang adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Jadi dalam hal mengucap syukur ini, jangan kita menunggu uang 1 miliar begitu ya masuk ke dalam rekening kita, atau menunggu bonus-bonus yang besar untuk masuk di dalam rekening kita gitu ya Bapak Ibu, baru kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur itu tidak ditentukan oleh berkat, seberapa besar berkat yang kita terima, tapi mengucap syukur di dalam kecil maupun besar, kita tetap mengucap syukur dan mengingat pemberian yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam bacaan kita pagi hari ini juga
Yesus ingin mengajarkan kita tentang hal kepedulian. Memang di tengah-tengah situasi yang tidak kita harapkan ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, tentu berbicara mengenai kepedulian itu adalah hal yang memang betul-betul harus lahir dari hati kita. Di dalam dua Injil sinoptik, Matius dan Markus mencatat bahwa ketika ketika Yesus mendarat dan melihat banyak orang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi rasa peduli itu tidak hanya muncul ketika kita melihat orang ada susah, lalu pikiran kita berkata, kita harus peduli kepadanya, tetapi harus muncul juga dari dalam hati kita. Rasa peduli itu harus muncul dari dalam hati kita, sehingga apapun yang hendak kita lakukan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada sekeliling dan sesama kita, menjadi sesuatu yang tidak setengah-setengah, tetapi menjadi pemberian yang betul-betul tulus, karena itu hadir dari hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus memiliki rasa belas kasih dari dalam dirinya, menciptakan begitu banyak tindakan. Ia menyembuhkan orang sakit dan juga memberi makan 5.000 orang. Bahkan dia juga membangkitkan orang dari lubang kubur setelah dia sudah mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian yang keempat, apa yang mau diajarkan kepada kita? Yesus ingin mengajarkan kepada kita tentang hal berbagi. Hal berbagi ini terkadang orang berpikir bahwa ketika dia sudah memiliki banyak, barulah ia berbagi. Ada seorang pendeta berkunjung ke rumah jemaatnya. Saat dia tiba di rumah jemaat itu, mereka mengobrol panjang lebar, mengobrol banyak hal. Dan ketika mereka sedang mengobrol, ternyata si jemaat ini memiliki usaha. Dia memiliki usaha, yaitu sedang beternak babi. Dan di kandangnya ada 10 ekor babi, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam percakapan mereka, Bapak Pendeta ini bilang sama jemaatnya, "Pak, kalau punya uang 1 miliar, mau tidak berbagi dengan gereja? 500 juta saja untuk gereja." Lalu si jemaat ini menjawab, "Oh pasti Pak Pendeta, jangankan 500 juta, 700 juta pun akan saya berikan untuk gereja." Lalu Pak Pendeta ini bertanya lagi kepada si jemaat, "Kalau begitu Bapak, kalau punya tanah 20 hektar, mau tidak berbagi dengan gereja 5 hektar saja?" Wah, jawab si jemaat ini, "Tentu Pak Pendeta, pasti. Jangankan 5 hektar, 10 hektar pun akan saya berikan untuk pelayanan di gereja." Lalu setelah mereka mengobrol, pendeta pun ini iseng dan bertanya lagi kepada si jemaat ini, "Kalau begitu Bapak, tahun ini kan Bapak punya kebun. Kalau ladangnya menghasilkan 20 ton, mau tidak berbagi dengan gereja 5 ton?" Jawabannya masih sama Bapak Ibu. "Tentu Pak Pendeta, akan saya berikan lebih dari 5 ton untuk gereja, untuk kelangsungan pelayanan yang ada di gereja." Lalu yang terakhir, Pak Pendeta ini bertanya kepada si jemaat, "Kalau begitu Bapak, punya 10 ekor babi saja di kandang, mau tidak memberikan 5 ekor untuk gereja?" Apa jawaban si Bapak ini? Mukanya langsung merah dan marah, kemudian menyuruh si pendeta itu pergi dari rumahnya. Apa pelajaran mau kita petik dari ilustrasi atau cerita ini Bapak Ibu? Selalunya kita berpikir, kalau saya punya banyak atau saya punya berlimpah, baru saya beri untuk Tuhan, baru saya beri untuk pelayanan atau beri untuk orang lain. Padahal sebenarnya Tuhan sudah memberikan di dalam kehidupan kita, namun karena kita merasa itu tidak banyak, maka saya tidak mau memberikan untuk pelayanan, saya tidak mau memberikan untuk orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita kemarin dalam persiapan ada Bapak Penatua yang berkata, memberi dari kelebihan itu biasa, tetapi memberi dari kekurangan baru luar biasa. Saya setuju dengan pendapat ini, karena ketika orang berlimpah dan dia memberi, itu adalah hal yang biasa. Tetapi dia dalam keadaan kekurangan dan dia ingin memberi, itu hal yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus dan para muridnya bukanlah
kelompok yang memiliki berlimpah-limpah cukup materi di dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa para murid mayoritas pekerjaan mereka adalah nelayan. Dan ketika mereka mengikuti Yesus, mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan betul-betul fokus mengikut Tuhan dalam memberitakan Injil, mendampingi Yesus di dalam pelayanannya. Pasti dapat kita simpulkan bahwa perbendaharaan mereka tentu tidak banyak. Mereka pasti memiliki sedikit karena mereka tidak memiliki pemasukan untuk perbendaharaan mereka. Namun apa yang mau Yesus ajarkan kepada murid-murid bahwa mereka harus tetap melayani di dalam kekurangan mereka dan memberikan keuntungan bagi umat Tuhan dan tidak mengambil keuntungan dari mereka. Dan yang kelima, Bapak Ibu, Yesus ingin mengajarkan kita tentang pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa ketika hari hampir malam, para murid berkata kepada Yesus bahwa suruhlah orang-orang itu pergi untuk mencari makan, supaya mereka bisa makan dan tidak kelaparan seperti itu. Tetapi Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah mereka bisa mendapatkan makanan? Saya melihat bahwa kenapa harus kepada Filipus Tuhan bertanya? Ternyata alasannya yang pertama adalah Bapak Ibu, Filipus adalah penduduk asli Betsaida. Tempat tinggalnya bertetangga dengan kampung di mana mereka sedang berada sekarang. Sehingga memiliki kemungkinan yang besar bahwa Filipus lebih tahu di mana tempat menjual makanan. Lebih gampang bagi dia untuk mencari makanan. Kemudian yang kedua adalah bahwa Filipus juga adalah orang yang sejak awal menemani Tuhan Yesus. Jadi tentunya dia telah melihat begitu banyak mujizat dari Yesus. Yesus ingin mencobai Filipus karena dia tahu apa yang hendak dia katakan. Dan jawaban yang diberikan oleh Filipus, roti seharga 2 dinar pun tidak akan cukup walaupun mereka membagi-baginya sepotong-sepotong. Ia menjawab Yesus dengan menyebutkan jumlah uang yang tidak akan cukup ketika mereka membeli roti untuk banyak orang ini. Karena jumlah orang ini terlalu banyak. Uang sebanyak apapun tidak akan mampu untuk memberi makan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang jawaban yang sama pun kita lontarkan dikala kita diminta untuk memberi, kita akan berkata ini tidak cukup karena tidak banyak, dan saya tidak punya sebanyak itu untuk diberikan kepada orang lain. Yang kedua, bahwa ada juga Andreas. Dia menemukan seorang anak kecil dengan 2 ikan dan 5 roti. Tetapi Andreas memiliki rasa pesimis di dalam dirinya. Apa artinya itu bagi mereka? Mereka lupa bahwa ada Yesus yang bersama dengan mereka yang maha kuasa, sanggup untuk melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebenarnya bukan jawaban dan pemikiran ini yang Yesus harapkan dari murid-muridnya. Karena mereka bukanlah orang-orang yang baru, yang bersama-sama dengan Yesus dan merasakan apa yang telah Yesus lakukan. Yang Yesus harapkan hanyalah kepercayaan iman mereka terhadap kemahakuasaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Bahkan dikatakan ada lebihnya 12 bakul. Ini mengandung pesan yang sangat jelas kepada Israel pada waktu itu dan juga kepada kita. Hai umat pilihanku, ikutlah Tuhanmu. Dia akan menjamin hidupmu, dia akan mencukupimu, dan bahkan dia masih memiliki cadangan untukmu sesudah engkau kenyang. 1 bakul, 1 suku, 12 bakul, 12 suku Israel. Semua suku Israel secara simbolik merasakan jaminan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong anak-anaknya atau kehabisan ide untuk memelihara kehidup kita di dalam perjalanan setiap harinya. Namun terkadang kita saja yang keluar dari jalan Tuhan, keluar dari jalur Tuhan, sehingga iman kita menjadi iman yang tidak bertanggung jawab. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak kita inginkan terjadi.
Semua orang merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Namun di dalam keadaan ini pun memiliki nilai positifnya. Mampukah kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan? Mampukah kita belajar memberi dari kekurangan kita? Atau kita berkata kepada Tuhan dan kepada sesama kita, Tuhan, kalau saya memberikan ini, hari esok saya makan apa? Hari esok kan memiliki masalahnya tersendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya, betul. Memang kita tidak tahu apa hari esok akan terjadi seperti apa. Tetapi yang kita tahu betul bahwa hari esok dan seterusnya pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang keenam, yang terakhir, Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak memboroskan berkat. Ketika dia selesai melakukan mujizat dan memberi makan 5.000 orang, dikatakan bahwa masih ada sisanya. Dan dia tetap meminta murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa dari makanan-makanan itu. Ini adalah contoh dan juga mungkin menjadi koreksi buat Bapak, Ibu, dan saya secara pribadi. Terkadang karena keinginan mata dan keinginan sesaat mengambil makanan melebihi kapasitas perut kita. Jadi sebenarnya perut itu hanya mungkin membutuhkan 2 sendok makan nasi dan sedikit sayur, tetapi mengambilnya lebih dari 2 sendok makan nasi sehingga berlimpah. Dan ketika menikmatinya menjadi, aduh saya kenyang, aduh saya nggak kuat lagi, perut sudah penuh. Lalu akhirnya meninggalkan dan membuang di tong sampah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Padahal di luar sana banyak juga orang yang sedang berjuang untuk bisa mendapatkan makanan. Jadi Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak memboroskan berkat Tuhan dan menghargai berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya hanya menulis 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita atau dari kisah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu memiliki pelajaran masing-masing, mungkin bisa menarik lebih dari yang saya seringkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus selesai melakukan mujizat kepada 5.000 orang itu, apakah mereka tidak senang dengan apa yang Yesus lakukan? Saya rasa mereka senang dan mereka tertarik dengan apa yang Yesus lakukan, karena dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Mereka senang dengan apa yang Yesus lakukan dan mereka hendak mengambil dia dengan paksa untuk dijadikan raja. Tetapi Yesus tidak mau, karena Yesus bukanlah milik sekelompok orang tertentu yang bisa digunakan untuk kepentingan politik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ketika firman Tuhan ini dicatat oleh keempat Injil Sinoptik, tentunya ini akan terus memberikan pelajaran-pelajaran baru kepada kita untuk bagaimana lebih percaya kepada pemeliharaan Tuhan, lebih percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan akan membimbing dan juga mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memaknai setiap pemberitaan firman Tuhan dan menjadikannya hidup di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, milik langit dan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kandung daripada daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, Maria, sengsara dan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, disalib, disalibkan, mati mati dan dan dikuburkan, dikuburkan, turun ke dalam turun dalam kerajaan. kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik naik ke surga, duduk di duduk sebelah di kanan sebelah Allah, kanan Allah, Bapa yang Bapa yang Maha Maha Kuasa, dan dan akan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat, saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita dan kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ungkapan syukur kami Tuhan untuk kasih dan setiamu. Terima kasih untuk pagi hari ini karena kami bersama-sama disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam situasi seperti apapun, dalam hal kekurangan sekalipun, kami belajar untuk tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan dan tetap belajar untuk berbagi peduli dengan sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini di dalam ibadah kami datang untuk membawa setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, supaya setiap doa yang kami naikkan kepadamu berkenan di hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami datang dan membawa seluruh jemaat PAUK Citra Grand ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jemaat yang dalam masa hari tua, Opung Yosi Boru, Ibunda dari Ibu Meriati, Rosita Boru Simangunsong, Bapak Parbuntian Purba, Ayahanda dari Ibu Pendeta Deni Arlina Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Ibunda dari Ibu Samseri Siregar, Ibu Mertua dari Bapak Penatua Hamon dengan Sianipar, dan juga Oma Priskila Sadumani. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini yang dalam masa hari tua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pelihara mereka Tuhan, dan tetap anugerahkan sukacita dan semangat bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit dan dalam masa perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Suratina, Ibunda dari Ibu Evi Marwati, mertua dari Bapak Penatua Parulian Sitio, Ibu Juni Sitorus, Opa dan Oma Fari Sumarau, Saudara Agatha Damanik, dan juga Bapak Sapendi Damanik dan Pendeta Deni Arlina Purba. Juga Opa Jasi Nur Fajar kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mereka sedang mengalami kelemahan tubuh di dalam diri mereka. Namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan besar bagi mereka. Tuhan akan memulihkan mereka dari sakit penyakit yang sedang mereka rasakan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati makanan yang dikonsumsi, obat-obatan yang dikonsumsi, supaya melalui itu mendatangkan pemulihan bagi mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Tianggur Boru Manurung, Ibunda dari Bapak Daniel Siahaan, Opung Daril Boru, Opung Beni Doli, juga Bapak Kris Marsal Sirait dan Ibu Irma Nainggolan, serta anak Joseph Nathanael, Opa dan Oma Dali, Ananda Darius Raja Gabe Butar-Butar, kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu Bapa. Mereka sedang ada dalam masa pemulihan dari sakit penyakit yang mereka rasakan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan menyertai mereka dan akan memulihkan mereka, menambahkan imun yang kuat dalam diri mereka, sehingga mereka pun kembali sehat seperti sedia kala. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk jemaat lain yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka. Kami percaya bahwa Tuhan melihat keadaan mereka, apapun sakit yang sedang mereka rasakan, Tuhan akan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan.
keluarga Bapak Penatua Daud Marpaung, dan juga keluarga Bapak Pendeta Wenli Mandali dan Bapak Penatua Willy Mandali yang saat ini sedang berada dalam duka cita karena kehilangan orang terkasih ibunda mereka. Kami berdoa Tuhan, di dalam duka cita Tuhan tambah-tambahkan semangat dan penghiburan bagi mereka Bapa, supaya mereka berbesar hati menerima situasi yang sedang terjadi ini. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah sumber penghiburan yang akan menguatkan keluarga Bapak Penatua Daud, Bapak Pendeta Wenli, dan juga Bapak Penatua Willy Mandali. Kami berdoa untuk proses pemakaman dari Ibunda Bapak Pendeta Wenli dan Bapak Penatua Willy Mandali hari Selasa nanti di Ambon. Kiranya Tuhan menolong supaya setiap proses berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk semua kaum lansia, duda, janda, dan yatim piatu. Kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu. Pelihara mereka Tuhan, dan juga anugerahkan kesehatan bagi mereka. Cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Saudara Caroline dan juga Kesia serta Sophie, kami juga selalu doakan dan bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerahkan kesehatan bagi mereka. Kesia dan juga Caroline dalam sekolah mereka, Tuhan tambahkan hikmat bagi mereka, supaya mereka pun tetap kuat semangat untuk menjalani sekolah mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang mencari pekerjaan dan juga akan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka supaya mereka pun diberikan pekerjaan yang baik dan mereka pun dapat mengikuti setiap pendidikan di tingkat selanjutnya dengan baik. Terima kasih Bapak. Program Gereja Pok Citra Grand masa pelayanan tahun 2021 kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan terus pakai Gereja Pok Citra Grand menjadi berkat bagi jemaat dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar dan bahkan bagi mereka yang membutuhkan pelayanan. Terima kasih Tuhan, para pelayan Gereja Pok Citra Grand, gembala, majelis, admin, auditor, poster, dan juga guru-guru sekolah minggu dan remaja. Tuhan pelihara mereka. Tuhan berkati mereka dengan kesediaan hati mereka untuk melayani di gereja ini. Kiranya Engkau pelihara mereka bersama dengan seisi keluarga mereka. Para penderita COVID-19 dan keluarga yang menderita COVID-19, Tuhan pulihkan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan mendampingi mereka, menolong mereka untuk dapat melewati tahap-tahap untuk pulih dari penyakit COVID-19 ini. Juga untuk pelaksanaan program vaksin yang sedang berlangsung, Tuhan tolong supaya ini menjadi sarana untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemimpin bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan tetap menganugerahkan semangat pada mereka, kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka pun dapat mengambil keputusan yang baik untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Keadaan bangsa kami yang masih ada dalam pandemi COVID-19 ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan akan memulihkan bangsa kami, sehingga kami pun bisa kembali melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Bapak yang baik. Kami datang dan kami bawa seluruh syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan syafaat kami ini dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menutup doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. 2. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR Code, link, dan nomor rekening gereja POK Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Untuk mendukung program misi gereja POK, Mission Trip ke Sumba, jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui rekening misi gereja. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Tuhan senantiasa memelihara kita sehingga kita tidak perlu khawatir akan apapun. Marilah kita mempersembahkan korban syukur atas kasih karunia dan anugerahnya dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkatan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, tak diberi padaku. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkatan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit Gandura, bunyi derai terdengar. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir akan hidup kami. Sandang, pangan, dan papan, semua Engkau sediakan. Bapa, kami mau bersyukur melalui persembahan ini. Kami juga mau mengingat sesama kami yang membutuhkan dan mau berbagi untuk mereka melalui pelayanan gerejamu. Terimalah dan berkatilah persembahan ini, agar menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Kiranya kasih-Mu terpancar dari setiap pelayanan yang kami lakukan, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu jemaat terkasih, mohon perhatian sejenak untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa STH, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia, dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, 1. Ibu Ratnawati Borusitorus, ibunda dari Bapak Penatua Daud Marpaung, atau Ibu mertua Ibu Fitria Leni Asih Manihuru pada Sabtu 31 Juli 2021 di Wisma Atlet. 2. Ibu Susana Tutu Hatunewa, ibunda dari Bapak Pendeta Wenli Mandali dan Bapak Penatua Willy Mandali pada Sabtu 31 Juli 2021 di Rumah Sakit Umum Ambon. Gembala Majelis dan Jemaat POK Citragren menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya bagi keluarga dan mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi pengalaman duka ini, serta keluarga senantiasa diberikan kesehatan untuk hari-hari selanjutnya. Amin. PA Persekutuan Wanita. Kegiatan PA Persekutuan Wanita akan kembali dimulai Jumat 6 Agustus 2021 pukul 19.00 dan akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Perubahan jadwal doa bagi Indonesia. Kegiatan doa untuk Indonesia akan digabungkan dengan ibadah rumah tangga setiap Kamis mulai tanggal 5 Agustus 2021 pukul 19.00. Jadwal melayani doa untuk Indonesia selama bulan Agustus dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Layanan diakonia untuk jemaat yang terpapar COVID-19. Untuk mendukung kesembuhan bagi jemaat yang terpapar COVID-19, Gereja POK Citragren menyediakan layanan diakonia antara lain penyediaan konsumsi harian bagi jemaat yang sedang isolasi mandiri di rumah dan memiliki keterbatasan untuk beraktivitas. Jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi gembala jemaat, admin gereja, Majelis Bidang Diakonia dan Pelawatan, Bapak Penatua Marganda Huta Galung dan Ibu Penatua Roma Prince Saragi. Nomor kontak masing-masing dapat dilihat di lembar warta jemaat. Bagi jemaat yang ingin mendukung kegiatan diakonia ini, dapat menghubungi bidang diakonia atau berpartisipasi melalui transfer ke rekening operasional gereja. Kiranya kebersamaan kita dapat membantu dan mendukung jemaat yang terpapar untuk dapat segera pulih dan beraktivitas kembali. Rangkaian kegiatan HUT ke-17 Gereja POK Citragren. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17, Gereja POK Citragren akan mengadakan rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Perjamuan Kudus Minggu 15 Agustus 2021 jam 8.00. Perjamuan Kudus akan dilayani dalam ibadah Minggu secara online. Bagi jemaat yang membutuhkan roti dan anggur, dapat mendaftarkan diri melalui Google Form yang akan dibagikan melalui WA Group jemaat. Roti dan anggur dapat diambil di gereja pada hari Sabtu 7 Agustus, Minggu 8 Agustus, dan Sabtu 14 Agustus pukul 8 sampai 12. Bagi jemaat yang telah melakukan isolasi mandiri dapat menghubungi admin. Bagi jemaat yang sedang melakukan isolasi mandiri dapat menghubungi admin gereja untuk pengantaran roti dan anggur ke rumah. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut sakramen perjamuan kudus. 2. Ibadah syukur Minggu 5 September 2021 pukul 8. 3. Rangkaian acara lainnya akan disampaikan kemudian. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Ulanglah dalam penyertaan Tuhan dan serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Kristus. Ingatlah orang lain dalam setiap kelebihan yang engkau miliki dan ceritakanlah kasih kebaikan Tuhan. Kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang menawar hati rindu, meliput gersang. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu ini telah selesai. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.